selamat pagi bunda-bunda semuanya. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi, Bunda. Baik, sudah kumpul atau masih baru beberapa? Dua dari 71 baru 30. Saya izin sebentar minum dulu ya. Monggo silakan ditunggu sebentar. Kita 3 menitan lagi kita mulai. Isa, Mami. Mam, radionya api. Jejak mbah di 150 ae karepe lah sakno. Hitung-hitung nolong ngono. Hah? Hitung-hitung nolong. Iya ta lah piye wong main gede-gede. Lah iki lah kan iki mbah. Tambah nyuntang. Sing mboke mati sing kene balas iki kene krok-krok ngono. Mbak Lasi sing gitu. Sing kene krok-krok kene lho. Ayu itu Ibu Ayu. Lah Mbak Lasi sing kene krok-krok kene iki kok sing kene ning kene sing lemu lho. Oh, sing lemu. Sing lemu iku dulu gak sakno. Iku wong aku sakno. Buka Shopee jel regane piro? Ndi kok? Api. Buka Ya lu Shopee. cas ae, Dok, cas-casan. Di CS. Heeh. Apa? Pakmu guyu. Ana radio kuwi. Mbok lah apa? Mami gak duwe anu. Kunting Ngene iki kuku. cas-casane ning ndi tuku? Gak ngerti. Mami tuku Kon nyileh bonggol nganggo Mami. bonggol tok. nyilah kunting kuku. Mami duwe gak? Gak apa-apa.
Mami di gunting kuku gak? Yuk, mari kita mulai. Sudah lebih banyak sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda-Bunda semuanya, Bapak Ibu. Ada Pak Sekjennya, Bapak yang lain. Iya, salam sehat, salam semangat sekali untuk kita semuanya bertemu lagi di pekan ini, minggu ini, di jam kedua, di mata kuliah yang lain ya, kalau yang tadi dengan saya, karena ya saya itu sampai harus pegang catatan ya setiap jam mengajar karena masuk di kelas apa dan mata kuliah apa begitu. Baik, di mata kuliah konsep dasar PAUD ini mari kita mulai dengan melanjutkan pembahasan aktivitas di Spada pekan kemarin dilakukan dengan asinkronus. Bunda-bunda saya minta mencermati ya lini masa terkait dengan sejarah pendidikan anak usia dini dan diminta mencari deskripsinya di setiap lini masa tersebut. Sudah dicari? Sudah Bunda. Gampang lah sekarang mah. Sudah, Bunda. Udah, ya pasti tanya aja langsung 1 detik jadi, nggak perlu ke perpustakaan cari buku, nggak perlu kemana gitu, tinggal nanti tolong ditanya lagi kalau pakai Mbak siapa, Meta kalau dosen saya mengatakan tuh dalam Mbak Aisaroh katanya gitu ya, Mbak Ai ya, AI maksudnya gitu, tanya Mbak Aisaroh aja Bun gitu, siapa Mbak Aisaroh gitu, AI, oh iya ya, atau Meta misalnya gitu, tapi tolong jangan ngawur, nanti dicek lagi sumbernya gitu ya. Itu boleh untuk sebagai alat bantu lah, pemerintah juga sudah mengeluarkan panduan penggunaan AI kan ya. Gitu, jadi kita manfaatkan saja untuk kecepatan, kemudahan ya, jadi tidak ada alasan malas, semuanya sudah di genggaman begitu ya. Untuk sejarah ini maka saya juga sengaja ya hanya berikan kata kunci teman-teman begitu ya, untuk kita mendeskripsikan, mengeksplorasi sejarah perjalanan pendidikan anak usia dini di Indonesia ini. Nah, tentu saja ini juga kalau sudah dicari ya, silakan bergiliran menyampaikan, boleh saling melengkapi begitu di setiap lini masa tersebut ya. Nanti bunda-bunda boleh menjadi catatan penting ya, karena tadi ketika kita ingin menyelami PAUD ya dengan mungkin tadi ikut mata kuliah lain ya, itu bekalnya. Nah, juga jangan lupa dasarnya kita ada di dunia PAUD ini ya, dasarnya harus kita juga turut mendalami seperti itu ya. Ya, mari kita mulai. Siapa yang akan menyajikan bagaimana sejarah perjalanan PAUD yang pertama, dimulai tahun berapa, atau mungkin bisa jadi ada yang menemukan di tahun-tahun sebelumnya begitu, bahkan ya jauh sekali sebelum di tahun 1945 awal kemerdekaan kita. Itu silakan boleh disampaikan satu lini masa satu orang, atau boleh nanti juga sambil saling melengkapi. Monggo, saya persilakan. Waktu dan layar. Waktu Bu Zulfa, silakan. Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Monggo, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan landasan histori sejarah perjalanan PAUD Indonesia di tahun 1945. Jadi di tahun 1945 ini masih periode masa penjajahan. Kehadiran PAUD di Indonesia telah dimulai sejak sebelum kemerdekaan. Perkembangan PAUD pada masa ini dapat ditelusuri melalui 2 periode utama, yakni masa pergerakan nasional pada penjajahan Belanda tahun 1908 sampai 1941. Dan masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem kindergarten di Indonesia, namun implementasinya sangat terbatas, hanya untuk anak-anak Eropa dan kalangan elit tertentu. Sejarah PAUD di Indonesia pada masa ini tidak terlepas dari pengaruh global dengan konsep kindergarten yang awalnya diperkenalkan di Eropa dan kemudian diadaptasi ke dalam konteks pendidikan lokal. Tokoh sentral pada periode ini adalah Ki Hajar Dewantoro.
Beliau mendirikan Taman Indria sebagai bagian dari Lembaga Pendidikan Taman Siswa pada tahun 1922. Meskipun tidak secara eksplisit disebut PAUD pada masanya, Taman Indria merupakan cikal bakal PAUD di Indonesia yang berfokus pada pendidikan anak usia dini dengan pendekatan yang sesuai dengan budaya bangsa. Ki Hajar Dewantara, yang juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, lahir pada tahun 2 Mei 1889 dan meninggal dunia pada 26 April 1959. Filosofi dan pemikirannya sangat relevan dalam membangun sistem pendidikan yang berakar pada budaya Indonesia, termasuk untuk pendidikan anak usia dini. Oke, baik. Terima kasih Bu Zulfa sudah menyampaikan di masa bahkan penjajahan ya. Ya. Dimana ingat Bapak Froebel sedunia itu Bapak Froebel ya sudah tahu dia. Maksudnya Bapak kindergarten. Bapak kindergarten di dunia ya itu sudah mulai masuk tuh bukan bapaknya tapi kindergarten ya, pemahaman mengenai ada taman kanak anak begitu yang mungkin pada saat itu memang yang mengakses tidak bisa seluas sekarang, masih sangat terbatas ya, hanya untuk kalangan-kalangan bangsawan mungkin ya gitu. Karena tadi ya kita masih berada di dalam masa penjajahan itu tadi sampai juga konsep tersebut diadaptasi oleh pahlawan nasional kita ya di bidang pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi yang juga sudah pekan-pekan kemarin kita bahas mengenai pandangannya terhadap anak usia dini dengan sistem pembelajarannya Taman Indria begitu ya, sama meskipun aksesnya masih sangat terbatas ya begitu. Baik Bu Zulfa, terima kasih. Lanjut Pak Sekjen, silakan Pak, lanjut, monggo sampaikan Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nila. Dari materi kemarin itu jadinya saya buka-buka gitu ya, baca-baca, ternyata selama ini bacaannya kurang nyambung juga dengan PAUD. Akhirnya ada dua hal yang menarik di saya tentang sejarah PAUD di Indonesia itu. Yang pertama tentang Bustanul Aftal pertama yang didirikan di Wanita Aisyah pada tahun 1919. Jadi kemudian saya juga baru paham banget sejarah, ternyata Taman Lare atau yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara itu setelah diasingkan dari Belanda tahun 1922. Dua poin itu yang kemarin benar-benar jadi mengena Bu Mila tentang sejarah PAUD di Indonesia, bahwa ada Bustanul Aftal yang tahun 91, kemudian Ki Hajar Dewantara diasingkan dari Belanda, pulang mendirikan sebuah taman lare gitu, atau taman anak untuk kindergarten yang kemudian berkembang menjadi dasarnya Taman Indria. Poin itu yang paling berkesan bagi saya Bu Mila untuk story yang kemarin saya tidak membacanya. Terima kasih. Oke, tepat sekali Pak Arianto, benar ya. Jadi organisasi terbesar ya Muslim gitu ya, salah satu organisasi terbesar. Nah, Muhammadiyah mendirikan itu dan dasar pijakan sejarah perjalanan atau perkembangan pendidikan anak usia dini di kita tuh salah satunya Bustanul Atfal itu, dan bisa terus ya ada sampai sekarang. Saya juga merasa dibesarkan ya, karir saya menjadi awal sekali menjadi guru TK itu adalah saya mengajar di TK Bustanul Atfal begitu, yang tadi sejarahnya sudah ada sejak zaman 1919 tadi ya begitu. Sama ketika saya mendapatkan di S3 sekarang pun gitu ya, kemarin mendapatkan materi ini di sejarahnya ya di mata kuliah pengembangan pendidik PAUD gitu, dan kemudian bagaimana juga program pengembangan pendidik PAUD ya sudah juga dimulai pada saat memang hal-hal tersebut tadi ya Bustanul Atfal dimulai begitu ya, Ki Hajar Dewantara dengan Taman Indrianya. Nah di situ pula lah program pendidikan bagi guru taman kanak-kanak atau ya program pengembangan pendidik PAUD itu juga dimulai dulu. Guru-guru ngaji ya yang diangkat begitu ya, atau mungkin perempuan-perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi di daerahnya begitu kan, hanya pria saja yang bisa bersekolah. Nah itu untuk perkembangan
perkembangan pendidiknya seperti itu. Nah, tadi ya tolak ukur, bukan titik tolak ya, bukan titik tolak tadi perkembangan yang seperti Pak Rinto sampaikan, itulah kita jadi mengetahui jati diri kita PAUD itu dulunya itu gitu ya, sudah ada kok di TK ABA sekarang ya, Aisyah Bustanul Atfal yang ada di setiap kota, di seluruh Indonesia gitu, dan saya pun bangga kok ya bisa belajar bertumbuh menjadi guru PAUD meskipun masih guru yang sangat konvensional dulu ya, tumbuh di situ dan menjadi organisasi guru PAUD atau guru ABA yang ya juga tertua begitu ya, seperti itu teman-teman. Sampai sekarang ya bunda-bunda dengan organisasi PAUD yang banyak ya gitu, dengan level jenjang yang mungkin bunda-bunda juga bisa sesuaikan, ada IGTKI, ada Himpaudi, ada Forum Pos PAUD ya. Cuman nggak tahu nih daycare atau TPA ada nggak tuh asosiasi atau persatuannya ya, misalnya mungkin masukin Himpaudi ya gitu, dan tidak ada tersendiri. Kalau Pos PAUD ada ya gitu, Forum Pos PAUD biasanya bunda-bunda baik tingkat kelurahan selevel yang paling rendah gitu sampai bunda provinsi yang turut menjadi pembinanya. Oke. Ucapkan kembali pemahaman ya bagaimana sejarah PAUD di Indonesia yang dimulai dari tadi ya, sejak zaman penjajahan, kemudian yang paling penting peristiwanya bahwa organisasi terbesar juga berkontribusi sangat banyak begitu terhadap peletakan pendidikan anak usia dini dengan mendirikan Bustanul Atfal dan Ki Hajar Dewantara dengan Taman Indrianya seperti itu. Oke, baik, lanjut Bu Tri Wahyuningsih, silakan. Baik, terima kasih Bu Mila. Saya pilih yang tahun 1945 sampai 1965 nih. 19, maaf kurang jelas. Bentar. Yang masa awal kemerdekaan ya Bunda. Ibu mau share screen? Sudah tersedia di paparannya? Tidak, begini saja. Iya. Yang tahun setelah kemerdekaan itu taman kanak-kanak mulai berkembang dari sistem pendidikan formal gitu. Kemudian ada lembaga swasta terutama berbasis keagamaan dan komunitas seperti Aisyah Muhammadiyah aktif mengembangkan TK. Kemudian berdirinya Yayasan Pendidikan Lanjutan Wanita sebagai pelopor pendidikan anak. Di tahun 1950 ada pengakuan resmi Taman Kanak-Kanak melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950. Kemudian sudah mulai ada pembentukan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI sebagai organisasi profesi guru PAUD. Jadi ternyata ini lahirnya setelah awal kemerdekaan di tahun 45 sampai 65. Artinya IGTKI sudah muncul di tahun itu. Seperti itu. Kemudian saya tambahkan lagi di masa itu di TK di masa awal kemerdekaan itu menekankan pada penanaman semangat kebangsaan, kemudian nilai moral dan pembiasaan sosial. Belum ada standar kurikulum nasional saat itu. Begitu Bunda Mila, mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih juga Bunda Tri. Ada yang mau menambahkan di sampai tahun 65? Ya, jadi ke arah pengembangannya ke arah nasionalisme, mungkin kebangsaan begitu ya, katanya tadi seperti disampaikan Bunda Tri, karena mungkin semangat setelah kemerdekaan itu yang masih terus dirasakan oleh rakyat Indonesia ya, seperti itu. Dan saya pikir juga aksesnya sama, belum semerata ya, masih untuk kalangan-kalangan tertentu begitu, dan juga mungkin program kurikulum juga belum ada secara spesifik begitu di awal-awal tahun setelah kemerdekaan itu. Baik, sudah cukup, terima kasih. Lanjut ke lini masa berikutnya, silakan ke arah orde lama yang menemukan, monggo Bu Khalifah, silakan. Ya Ibu, saya ingin menjelaskan landasan historis sejarah perjalanan PAUD di masa 1966 sampai 1988, di mana itu merupakan orde baru. Pemerintah Orde Baru memprioritaskan pembangunan ekonomi dan pendidikan. PAUD mulai dikembangkan sebagai bagian dari program pembangunan nasional. Setelah itu, pada tahun 1972,
Kongres Nasional PAUD. Kongres ini membahas pentingnya PAUD sebagai fondasi pendidikan dasar dan pengembangan anak. Terus mulai pendirian taman kanak-kanak, TK menjadi salah satu bentuk PAUD yang populer di Indonesia dengan tujuan pengembangan anak secara holistik. Selanjutnya pengembangan kurikulum PAUD sudah mulai dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Oke. Baik, terima kasih. Ada yang menambahkan? Bisa bisa dipahami. Boleh sambil saya juga sudah punya paparannya, tapi mungkin teman-teman juga nanti harapannya tidak lini masa tertentu yang dicari, kalau bisa saling berkesinambungan di situ sehingga nanti bisa diambil garis besarnya saja atau benang merahnya saja setiap lini masa tersebut begitu. Ya, lanjut yang lainnya silakan. Belum sampai ke sekarang ini perjalanan pendidikan anak usia dininya. Yuk, silakan Bu Hisomul, monggo. Ya. Kemarin saya sempat mencari yang itu Bu, era 2000-an nggih. Di era 2000-an itu PAUD mulai diakui secara formal. Di tahun ini sudah mulai keluar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Kependidikan Nasional. Untuk pertama kalinya istilah PAUD, pendidikan anak usia dini, resmi digunakan. PAUD menjadi bagian dari jalur pendidikan nasional, bukan sekedar pendidikan prasekolah. Terus pada tahun 2004 sampai 2009, pemerintah membentuk Direktorat PAUD di bawah Depdiknas. Program PAUD non-formal mulai berkembang, KB, TPA, dan satuan PAUD sejenis. Konsep holistik, integratif mulai dikembangkan. Pengasuhan, kesehatan, pendidikan, gizi, perlindungan mulai diaktifkan. Gitu, Bun. Terima kasih. Oke, 2000 berapa Bun tadi? 2000-an Bun. Yang undang-undangnya atau yang apapun? Yang undang-undangnya sejarahnya tadi yang Ibu sampaikan dari 2000 berapa? 2000? 2004 sampai 2009. Oke, 2004 ya. 2004 juga sudah kurikulumnya sudah berlaku KBK ya, masih bunda-bunda ada yang sudah mengajar di tahun itu? KBK ya, kurikulum berbasis kompetensi. Oh belum, karena saya mulai mengajar di tahun 2003-2004 itu ya, jadi guru TK begitu, jadi masih ingat kurikulumnya KBK ya, itu kurikulum berbasis kompetensi. Saat itu mengenal ada standar kompetensi, ada mengenal kompetensi dasar, nah seperti itu. Kemudian ya RPPM, RPPH sudah mulai ada, berada ya, organisasi mitra juga. Saat itu kalau Himpaudi berdiri tahun berapa Pak Arinto? Karena Halo Bu Mila, sekarang 20 tahun, jadi tahun 2005. Oh 2005, oke. Berarti makanya saya waktu itu tidak mengenal atau belum mengenal ya, belum mengenal organisasi Himpaudi waktu 2004 ikutnya IGTKI, IGABA, ya Ikatan Guru Bustanul Atfal, dan PGRI saat itu begitu. Jadi tahun 2005 persis berdirinya. Baik, sudah lebih berkembang, saya yakin betul ya, kelompok bermain dan kemudian akses pelayan atau pendidikan anak usia dini juga sudah bisa dirasakan banyak masyarakat ya, di level terendah sekalipun begitu sudah mulai banyak TK-TK-nya dan kurikulumnya tadi sudah mulai berlaku. Itu cukup lama sampai mengganti langsung ke kurikulum 2000 berapa tuh, karena saya mengajar sebelum 2013 K13 ya. Adakah kurikulum dari KBK sebelum ke 2013? Karena kalau saya mengajar dari tahun 2006 ke 2009 sebelum saya di sini itu saya tidak pakai kurikulum nasional karena saya mengajarnya di TK High Scope, jadi pakai kurikulum High Scope yang internasional. Jadi kami tidak pakai kurikulum dinas, jadi saya kehilangan jejak tuh apakah juga kurikulum terus kemudian 2010 kan sudah di sini. Nah 2013 itu kan mulai berlaku juga di situ. Nah apakah setelah bunda-bunda yang dari KBK mengalami ya pendidikan anak usia dini dengan menggunakan kurikulum KBK,
apakah mengalami lagi transisi kurikulum lain sebelum ke K13? Ada yang tahu? Pelaksanaan pendidikan anak usia dininya? Yang mengajar di tahun 2000 berapa berarti 2005 sampai 2013 itu ada? KTSP masuk deh. KTSP. Oh, KTSP. KTSP itu K13 juga ya? KTSP ya? KTSP sebelum kurikulum 13, Bun. Ya, sebelum kurikulum 13. Oh, sebelum K2013. Oh, ya. Baik, berarti KTSP, berarti KBK, terus KTSP, terus MA. Ya, kurikulum berbasis kompetensi, KTSP, dan kurikulum 2013 gitu ya. Oke, berarti Bunda ya. Perjalanannya panjang ya gitu pergantian kita. Yang terlama ya K13 itu ya. Sampai sekarang kurikulum merdeka dan kemudian sekarang juga karena pergantian menteri pasti harus punya produk biasa, menteri nggak mau kalah gengsinya, jadinya ya pendekatan yang baru di pembelajaran mendalam seperti itu. Di sejarah perkembangan PAUD yang sekarang, apa yang bunda-bunda rasakan? Silakan Bu Sri Rahayuningsih, apa sih yang bunda-bunda rasakan perjalanan pendidikan PAUD di era sekarang? Dari apapun itu ya, dikatakan pendidikan anak usia dini itu kan sangat luas, boleh bunda memotret dari anaknya usia dininya, dari gurunya, dari kurikulumnya, dari pendekatan modelnya, dari perkembangan apapun. Ya, baik Bunda, terima kasih atas waktunya. Tahun 2006 sampai sekarang, periode ini ditandai dengan pengakuan dan payung hukum yang kuat bagi PAUD, menjadikannya bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Tonggak penting terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara eksplisit mengakui PAUD sebagai jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar. PAUD didefinisikan sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Sejak sekitar tahun 2010, terdapat kebijakan penggabungan pembinaan PAUD formal TK dan non-formal KP, TPA, SPS, Satuan PAUD sejenis, di bawah satu kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional. Sekarang Kemendikbudristek, Bunda. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Iya, ada lagi yang mau menyampaikan bagaimana perkembangan PAUD yang dirasakan Bapak Ibu sekarang di masa ini? Bu Ferry? Bu Ferry sudah belum tadi? Belum, silakan. Belum, Bu. Ya, terima kasih Bu Mila. Mohon izin, Bu Mila dan teman-teman. Kalau perkembangan yang saya rasakan adalah kita sebagai guru itu yang pertama harus melek ya, Bu. Dalam artian baik dari IT-nya, kemudian melek kurikulumnya, melek dari segi memahami karakteristik anak gitu, okay? Itu secara perkembangan dari seorang guru harus seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari pemerintahan sendiri, usaha yang sudah dilakukan terkait kurikulum ini sebenarnya dari dulu, dari tahun 1951 sampai 55, pemerintah itu sudah berupaya mengembangkan kurikulum, menyediakan fasilitas dan mengadakan supervisi ke TK-TK. Kemudian di periode itu didirikan juga SPGTK nasional di Jakarta, itu okay? Tentunya dengan pemberian subsidi. Kemudian di tahun 57 berdirilah GOP-TKI, Gabungan Organisasi Penyelenggara TK Indonesia, yang melaksanakan kongres pertamanya pada tahun 1959. Kemudian di awal tahun 60-an mulai didirikan TK yang berstatus negeri. Kemudian di tahun 60 sampai 65, pemerintah mulai melakukan pengiriman sumber daya manusia untuk belajar ya ke luar negeri gitu, okay? Sehingga berdampak gitu ya dari pengiriman SDM tersebut menjadi modernisasi pendidikan di tingkat PAUD berskala besar dan merupakan jawaban atas ketidakpuasan sebelumnya. Mungkin sama halnya dengan perkembangan yang sekarang gitu ya. Oh, yang kemarin kurangnya apa, sekarang dilengkapi di pendekatan yang sekarang. Kemudian di penghujung periode 65 sampai 64
lahirlah proyek kurikulum gitu ya dengan gaya baru yang inti kurikulumnya adalah berorientasi pada fasilitas anak mendekati kecakapan, kebutuhan dan minat individual. Ciri khasnya adalah tersedia pusat minat atau sudut gitu ya. Jadi di tahun ini apa ya terkenal gitu ya dengan sudut ya, sudut rumah tangga, sudut seni, pusat musik dan sebagainya. Itu mungkin kalau kita flashback dari apa namanya usaha-usaha yang telah pemerintah lakukan, sehingga mungkin di tahun ini banyak sekali kurikulum, bukan banyak sekali kurikulum ya, sehingga dilengkapi dengan sekarang yang pendekatan pembelajaran mendalam, sehingga kita sebagai guru memang ya harus mendalami gitu ya, harus selesai dengan diri kita sendiri sehingga kita bisa menyelesaikan apa ya masalah-masalah yang ada di lapangan, seperti halnya anak-anak sekarang yang mudah minta tolong dan lain sebagainya. Jika seorang guru tidak selesai dengan dirinya, otomatis akan sulit gitu ya Bu, ketika kita akan menyelesaikan masalah apapun, pendidikan di anak gitu ya, kurikulum atau apa dan lain-lainnya. Mungkin itu Ibu sekilas terkait usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dan perkembangan PAUD saat ini. Terima kasih. Iya, Bu Ferry, terima kasih. Satu lagi mungkin Bu Ana Yolita, silakan. Terima kasih Bunda atas waktunya. Menurut pendapat saya, perkembangan kurikulum PAUD di Indonesia cukup menarik ya Bunda, karena ini saya melihat data dari paudjateng.id. Ini tuh saya cermati bahwa setiap pergantian kurikulum menurut saya itu terjadi karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Nah, contohnya kurikulum sekarang itu kan kurikulum merdeka. Nah, di sini keterangannya sebagai fleksibilitas kurikulum. Mungkin karena kondisi zaman sekarang ini kan semua serba canggih, di mana semua tuh didapat dengan sangat cepat dan sangat mudah. Untuk itu, mungkin pemerintah ingin kurikulumnya tuh fleksibel, jadinya tidak ketinggalan zaman, gitu. Jadi yang saya cermati dari setiap pergantian kurikulum PAUD di Indonesia itu sesuai dengan kondisi perkembangan zaman yang terjadi saat itu. Jadi ini cukup menarik ya Bunda, karena telah diperhatikan oleh pemerintah juga. Begitu Bunda pendapat saya. Terima kasih. Iya, baik. Bahkan sekarang sudah mulai bergeser ke pembelajaran mendalam ya, gitu. Ya supaya guru-gurunya semakin menyadari bahwa pembelajaran itu tidak hanya saja. Padahal kalau di PAUD sudah memang harus berkesadaran, harus bermakna, harus ya menyenangkan. Itu udah prinsip pembelajaran anak usia dini banget sih, gitu ya sebetulnya. Tidak ada yang karena baru, konsep baru saja. Betul. Iya, tidak bisa dibandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya karena anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu beda. Jadi kalau tidak diganti kurikulumnya ya susah ya Bunda ya. Gitu. Jadi cukup menarik. Jangan lupa juga kita pernah berada di fase COVID. Nah, itu juga kan ya berimbas pada penyesuaian kurikulum. Kita pernah berada di fase hampir lost generation ya, gitu, bahkan ya lost learning-nya begitu ya. Nah, jadi salah satu perkembangan PAUD yang juga sangat terasa sama kita waktu itu, kita berada di fase COVID tahun 2020-an ya, gitu. Bunda-bunda mungkin masih merasa waktu itu cukup berat ya, anak PAUD belajar daring ya, seperti itu. Dan saya yakin juga tuntutannya luar biasa, bukan tuntutan rasa effortnya begitu ya, tantangannya begitu, bergelut dengan harus kesehatan yang harus kita jaga semuanya, tetapi juga di sisi lain ada banyak hal yang muncul ya, sebagai bukan perdebatan, tantangannya mulai dari saya izin off cam, sinyalnya sudah mulai agak kurang stabil. Mulai dari bagaimana kondisi ekonomi negara kita, kemudian yang berpengaruh berimbas ke kondisi keluarga orang-orang tua, anak-anak kita begitu ya. Kemudian bagaimana pemerintah kemudian merespon kondisi tersebut dengan menerbitkan kurikulum yang darurat ya. Pernah mungkin bunda-bunda berada di fase kurikulum yang darurat seperti itu. Kemudian bagaimana program-program pembelajarannya seperti apa. Kemudian mulailah
akses atau perkembangan digital, kemajuan teknologi yang sangat pesat. Nah, karena salah satunya menurut saya sebagai dampak dari fase COVID tersebut. Kita mulai mengenal daring itu mungkin pertama via WA group ya, lama-lama kok di Google itu disediakan fasilitas Google Meet seperti ini, dan bahkan waktu itu bisa di-record loh, unlimited, ya kan? Gitu. Kesini Google rugi mungkin ya gitu, karena seluruh dunia memanfaatkan fasilitasnya dan menggunakan banyak kuota, bandwidthnya semakin banyak semakin ya berat, tetapi mungkin pemasukan sekarang kalau mau bisa di-record seperti itu harus pakai fasilitas ya Google Suite misalnya begitu ya, yang betul-betul premium gitu ya. Kemudian kita ini lagi ya, bertambahlah lagi kepekaan kita, kejelian kita, harus kita meresponnya, misalnya pembuatan media yang harus daring. Teman-teman akhirnya belajar apa itu membuat video ya, caranya kayak master, apalagi CapCut ya gitu. Iya, terus Canva sekarang ini ya gitu. Itu teknologi sekali begitu. Ya. Nah, kemudian tapi terjadi yang ke arah menurut saya penurunannya adalah interaksi guru anak ya, keterlibatan, kedekatan emosi, sehingga saya pun waktu itu merespon anak saya tidak saya sekolahkan. Saya sekolahnya di rumah saja begitu ya. Untuk anak saya yang kedua, bersyukur di tahun 2000 berapa 2021 berarti begitu ya. Nah, 2022 sudah mulai apa tuh reda COVID-nya, jadi sudah mulai bisa ada tetap pramuka langsung, jadi hanya 1 tahun begitu ya. Yang biasanya mungkin orang tua 2 tahun, tapi saya asumsikan bahwa saya pikir di rumah akan lebih baik begitu ya, jadi tidak saya pautkan ya, jadi jangan ditiru, mohon maaf ya bunda-bunda guru, tapi saya tetap memasukkan anak saya ke TK begitu ya, hanya 1 tahun begitu, tapi alhamdulillah bisa beradaptasi dengan temannya yang levelnya dari kelompok A dulu, bahkan bisa juga tetap sesuai dengan usianya, bahkan bisa lebih untuk beberapa kemampuan yang lain begitu. Saya pikir itu ya, karena insya Allah kita sebagai orang tua juga tetap menstimulasi. Nah, itu perkembangan yang dirasakan ya, kebijakan pemerintah ya, panduan pembelajaran di masa pandemi, terus banyak yang Dikbud itu mengeluarkan ya berbagai belajar bahasa dari rumah, belajar matematika dari rumah, tuh saya punya panduan-panduan semuanya, bahkan panduan assessment saat daring ya, yang sangat praktis begitu, itu juga bisa ya. Kemudian nih Pak Rohmat nih ya, 2003-2009 ya, kurikulum merdeka sebagai yang diinisiasikan Pak Nadiem ya, tapi sekarang beliau sedang berada di titik terendahnya mungkin ya, dengan dugaan-dugaan yang mungkin sedang juga dibuktikan. Kita tidak tahu benar atau tidaknya karena proses hukum yang membuktikannya seperti itu ya. Nah, merespon dengan kurikulum merdekanya yang dari tataran PAUD sampai pendidikan tinggi, itu juga menjadi perubahan yang sangat besar begitu ya. Kurikulum kami di pendidikan tinggi mengenal namanya MBK, EM ya, yang mahasiswa dituntut bisa belajar atau studi di, teman-teman tidak akan mengalami tuh ya, belajar di program studi yang berbeda, tapi dalam satu perguruan tinggi. Misalnya bunda-bunda akan mengambil mata kuliah di prodi PGSD yang itu mendekati dengan prodi PAUD. Itu enggak, karena RPL ya, tapi kalau reguler kami harus siapkan itu. Jadi nanti mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang sesuai dengan CPL-nya ya, dengan CP-nya, kalau kita sekarang kan CP 1 fase begitu ya. Nah, gitu. Kemudian nanti akan kuliah lagi di beda perguruan tinggi gitu. Mereka kan dulu kita pernah ke UAD, kita pernah ke mana lagi, ke Sulawesi, yang dari mereka juga sama ya, dari Sulawesi ke kita. Saya pernah punya mahasiswa dulu ya, setiap tahun ada. Nah, begitu ya, di level juga pendidikan tinggi PAUD pun juga sama, kurikulum merdekanya ya, ada dimensi profil pelajar Pancasila yang kalau sudah masuk apa tuh bunda, puncak tema itu namanya, itu kan juga perubahan kurikulum yang dirasakan sangat tampak ya begitu. Apa sih kalau sudah puncak akhir di tema profil pelajar Pancasilanya namanya apa? Gelar budaya ya kan, benar? Budaya. Ya. Nah, ya kan, seperti itu kan bagian dari seni, ya gitu. Belum lagi
lagi ke perkembangan pendidik PAUD-nya. Ya, pendidik PAUD kan pemerintah terus berupaya, termasuk program RPL afirmasi ini ada di sejak 2017. Pemerintah dengan terus memberikan perhatiannya kepada guru-guru, khususnya guru PAUD yang ini nih, kalau guru PAUD itu disekolahkan 4 tahun nggak akan terpenuhi kebutuhannya. Maka dibuatlah ya namanya jalur, ya bukan program sebetulnya, jalur RPL itu rekognisi. Mereka yang sudah punya, seperti bunda-bunda yang sudah punya pengalaman banyak, itu diakui ya, kemudian akan mengurangi masa studinya begitu ya. Walaupun secara tidak langsung, kalau saya bukan tidak rela, bukan, tetapi justru kadang sedih ketika akan berbeda pengalaman yang sudah diakui dengan mengikuti mata kuliah yang keilmuannya harus dikaji dari secara dasar. Karena saya mengalami dari D2 PGTK, S1 PGTK, S2 PAUD, dan sekarang pun saya ada di PAUD begitu ya. Jadi tetap berada di jalur kereta api yang benar begitu ya. Karena ya tadi saya merasa kalau mendalami sesuatu saya harus fokus di situ gitu, supaya bisa memberikan pendalaman materi yang juga, atau ya memberikan pemahaman dan praktek baik pada bunda-bunda yang juga ideal antara teori dan prakteknya, seperti itu. Ya. Oke, begitu ya 2021. Nah, kebijakan transformasi, ada kurikulum prototype, kemudian jangan lupa ada PAUD HI. Nah, PAUD HI yang juga sangat komprehensif ya, implementasinya tidak hanya saja pengajaran tapi juga pengasuhan, kesehatan, gizi, begitu, kemudian kesejahteraan anak, itu semuanya saling harus terintegrasi. Ya, kebetulan menginisiasinya adalah guru besar saya juga di sini, beliau Profesor Dr. Fasli Jalal, beliau dokter juga profesor ya. Wah, kalau diajar dengan beliau itu tidak terasa, dan kami kuliah itu tidak sedikit, 3 jam ya gitu, 4 SKS itu 3 jam, tapi tidak terasa begitu, penuh dengan penyampaian teoritis, kemudian diskusi yang sangat mendalam begitu tentang bagaimana PAUD HI. Beliau dulu melakukan penelitian longitudinal, kemudian sampai ke menyusun kebijakan. Beliau dulu kan juga di Ketua Bappenas, di Menteri begitu ya, berada di tataran dari mulai eksekutif sampai sekarang tetap di akademisi di sini gitu. Saya luar biasa tuh belajar langsung dari beliau tentang PAUD HI itu. Nah, sampai ke turun ke level yang kebijakan pos PAUD ya. Jadi setiap kelurahan kalau bisa, bahkan setiap RT RW begitu ya. Kemudian jangan lupa gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Nah, gitu ya. Kemudian 2023 terus peningkatan mutu PAUD, standarisasi, literasi, numerasi, itu yang juga dirasakan ya. Kemudian transformasi kompetensi PAUD, ada guru penggerak ya kan. Zamannya kurikulum merdeka kan ya, guru penggerak itu wajib gitu ya. Kemudian guru penggerak, sekolah penggerak ya, bahkan kepala sekolah saja harus dari lulusan pentolan ya, guru penggerak, seperti itu ya. Sampai 2023 itu betul-betul implementasi kurikulum merdekanya disahkan, wajib satuan PAUD menggunakan kurikulum merdeka dengan integrasi profil pelajar Pancasila ya saat ini sampai sekarang. Nah, ya kurikulum kita ya diadaptasi lagi dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, seperti itu. Nah, itu ya, perjalanan PAUD-nya sangat panjang ini ya. Luar biasa, teman-teman bisa menarik ya benang merah perjalanan sampai sekarang kita seperti ini begitu ya. Betapa banyak yang sudah kita lalui. Kita harus terus bertransformasi, beradaptasi dengan setiap perubahan zaman tersebut. Kalau tidak, kita yang akan tergerus. Ingat, kalau di antropobiologi itu kita masuk di seleksi alam ya. Kita yang bisa survive, kita yang bisa beradaptasi, menyesuaikan kemampuan digital kita semakin baik, pemahaman kita semakin baik, kita akan terus ya survive menjadi guru-guru PAUD yang pro. Kalau tidak ya nanti akan ditinggalkan ya gitu. Guru-guru PAUD yang masih kolot, yang masih gitu ya, mohon maaf, sangat konvensional ya akan ketinggalan, dan imbasnya nanti ke anak-anak. Begitu ya. Masya Allah, tidak terasa sudah tinggal 15 menit lagi ya. Berikutnya landasan yuridis, ada banyak nih, mungkin kecil-kecil ya teman-teman, harus di download sendiri ya. Landasan yuridis sangat banyak, mulai dari ya undang-undang terbesar kita
payung tersah bukan undang-undang agraris ya tahun 1905 di berbagai pasal, kemudian yang berikutnya undang-undang payung hukum pendidikan khususnya ada di masih ya sampai sekarang belum revisinya belum jadi-jadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu juga sebagai payung hukum pendidikan secara umum ya. Baru kemudian permen-permen lain baik itu peraturan menteri ya gitu tentang anak-anak bisa tentang Permendikbud ini ya kalau dulu sudah 137 2014 ya tentang standar nasional PAUD sekarang kan sudah ganti ya tentang SNI-nya sudah ganti. Nanti coba saya carikan tentang SNP yang terbaru ya untuk PAUD. Nanti saya belum di sini nih kayaknya belum masuk di sini satu lagi. Gitu. Sampai di peraturan presiden tentang PAUD HI. Nah, ini tadi tahun 2013 ya yang tadi saya sampaikan dengan guru besar saya langsung berguru dari beliau begitu. Inisiatornya PAUD HI gitu. Kemudian Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sampai semua Permendikbud ini ya. Ini tahun 2022 sekarang ada lagi tahun 2024 ya tentang standar nasional pendidikan, tentang capaian pembelajaran, standar kompetensi lulusan PAUD. Nah, itu yang terbaru begitu undang-undang itu yang memayungi pendidikan anak usia dini ya. Baik, selanjutnya di landasan psikologis. Ya, tadi landasan historis itu sejarahnya, landasan yuridis itu terkait dengan kebijakan undang-undangnya, dan landasan psikologis itu adalah landasan payung terkait dengan bagaimana kita mengetahui ilmu tentang mempelajari perilaku. Ya, landasan psikologi terkait dengan teori-teori perkembangan. Kita sudah banyak mengenal dengan teori Piaget ya di pandangan ahli tentang anak itu. Nah, itu kan para ahli-ahli tentang teori perkembangan. Jadi ada Piaget, ada Erikson, ada Vygotsky, ada Montessori ini yang banyak sekali mewarnai ya pendidikan kita begitu. Jadi ini yang mungkin bisa saya ambil garis besarnya landasan-landasan psikologis terkait dengan penyelenggaraan PAUD gitu ya. Jadi bagaimana Piaget berpijak di perkembangan kognitifnya, Erik Erikson bagaimana perkembangan sosialnya, Vygotsky dengan perkembangan sosiokulturalnya atau dikatakan sekarang itu kultural historical ya gitu. Ini saya minggu depan mau mengikuti konferensi internasional yang salah satunya pematerinya adalah Profesor Marilyn Clear di Jakarta di sini gitu ya. Saya akan berguru kepada beliau dengan beliau melahirkan teori baru tadi sosial historical kultural historical kultural. Saya juga masih perlu banyak mengupas tuh teori-teori beliaunya. Nah, beliau besok didatangkan langsung yang belum ada di sini. Nah, sekarang nanti bisa muncul nanti ya di bawah Montessori ini teori historical kultural. Jadi memandang bahwa perkembangan anak ini akan sangat tidak dilihat dari seperti Piaget yang ada tahap-tahapan perkembangannya ya, sensori motor gitu. Erikson yang tahapan perkembangannya ada trust versus mistrust. Vygotsky yang dengan ZPD-nya. Nah, ini sejalan dengan Vygotsky. Jadi anak-anak berkembang itu sesuai dengan interaksi sosialnya, interaksi di budayanya, di setiap keluarga itu akan berbeda. Gitu, anak-anak yang dari keluarga kelas sosial menengah dengan sosial ke atas dan sosial ke bawah itu akan berbeda perkembangannya ya. Ada drama-drama sosial, ada situasi-situasi sosial begitu. Itu yang justru mempengaruhi perkembangannya, kognitifnya, bahasanya seperti itu ya. Itu teman-teman. Dan ini landasan teoris juga ya mengenai teori-teori belajar ya sama sebetulnya ya. Ada teori yang paling tua sekali John Dewey ya. Sebetulnya ini sudah masuk belum di sini ya John Dewey itu teori tentang experiential learning-nya, pengalamannya itu yang melahirkan do schooling. Jadi pembelajaran sekolah itu harus belajar dengan melakukan. Jadi learning by doing. Ya bagaimana untuk belajar melakukan itu dengan diberi masalah, maka yang melahirkan model pembelajaran project itu. Nah, salah satunya dulu akar teorinya dari John Dewey, kemudian turun ke Kilpatrick. Nah, saya di tataran yang sedang ketika yang model sentra itu dari mana dulu sekali teorinya Eyang atau mungkin ya Eyang nenek moyang kakek moyang lah yang mencetuskan teori itu siapa gitu. Nah,
Nah, sampai di tataran itu. Ya, jadi landasan teoretis di penyelenggaraan PAUD ini ya kita pasti berpijak pada teori konstruktivisme ya, harus berpijak pada itu gitu ya, berpijak juga pada teori multiple intelligence di mana anak-anak ini pintar tidak hanya dalam satu bidang ya, teori belajar bermakna. Jadi sebab pasti ini juga lah yang ada di prinsipnya pembelajaran bermakna, pembelajaran mendalam, salah satunya pembelajarannya harus bermakna. Ya, teori sosial Bandura, ada teori kebutuhan Maslow, ada teori behavioristik yang Skinner, Pavlov itu yang dengan operant conditioning, ya, kemudian operant classical conditioning, ya seperti itu. Ini teori-teori yang nanti akan menjadi landasan bagaimana penyelenggaraan PAUD di bunda-bunda. Oh, kalau saya menekankan prinsip pembelajaran bermain, oh ya berarti Ausable nih. Oh, pembelajaran kognitifnya, oh berarti saya berpijak pada kognitif nih. Oh, kalau saya menghargai, ya saya ada sekolah alam di Bandung yang rapotnya akan berbeda dan semuanya itu pasti akan dapat ranking si kecerdasan yang naturalis, ranking si kecerdasan interpersonal, ranking si kecerdasan linguistik. Ini teori multiple intelligence. Kemudian mereka presentasi dengan kemenonjolannya itu. Dan anak murid saya di TK-nya dulu yang di Highscope itu, SD-nya di SD itu. Gitu. Jadi dia tidak mungkin di kognitifnya menang angel ya di matematika, tapi di naturalis dan kinestetiknya juara banget gitu. Jadi dia dapat 2 rapot gitu. Ya, ada sampai ke lembaga PAUD yang membuat seperti itu. Ya, inilah landasan teori yang melandasinya ini gitu. Ya, penyelenggaraan pendidikan PAUD. Adapun landasan empiris, ini landasan penelitian-penelitian yang sudah dibangun oleh para ahli terdahulu, ya, begitu. Mulai dari UNESCO, kemudian Heckman, ya, investasi pendidikan usia dini yang memberikan return, artinya PAUD itu sebetulnya investasi. Ketika PAUD-nya berkualitas, sebetulnya investasi yang akan nanti dipetik 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Ya, dengan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin dunia. Maka kita sekarang ada di Indonesia emas katanya. Semoga ya emas beneran begitu melahirkan generasi-generasi yang bukan Indonesia cemas dengan kondisi zaman yang sekarang. Ya, inilah landasan empiris ya, hasil-hasil penelitian yang terus mendukung bagaimana pentingnya pelaksanaan atau penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Ya, sampai terakhir nih bagaimana anak-anak yang mengikuti PAUD itu memiliki kesiapan masuk SD yang lebih baik. Ya, itu sangat sangat diakui begitu ya. Nah, sudah sampai di kesimpulan deh. Ya. Oke, ini. Ya, jadi semua penyelenggaraan pendidikan PAUD ini kita landasi dari tadi ya, landasan-landasan mulai dari sejarahnya yang kita pahami bersama, kemudian yuridisnya, kemudian teoretisnya, dan sampai sosiologis, empirisnya, seperti itu, psikologisnya, ya. Dan itu semuanya menjadikan tadi akar yang kuat bagi Bunda dan Bapak Ibu semuanya untuk bisa melaksanakan pendidikan anak usia dini dengan baik, dengan maksimal, seperti itu, ya. Oke, seperti itu Bunda-Bunda semuanya, terima kasih ya atas perhatiannya, saya pikir cukup. Ya, karena ini landasan-landasan mungkin ya sebagai pemahaman saja tapi semoga jadi akar tadi untuk penyelenggaraan pendidikan PAUD Bunda di kelas yang lebih profesional. Silakan bisa beristirahat sejenak, mungkin bisa akan masuk ke kelas berikutnya ya. Saya langsung akhiri, sehat selalu. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Terima kasih Bunda Mila. Terima kasih.